Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Muslim, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, kelompok 3 Unit A, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah sosiologi dengan dosen pembimbing Ibu Mawadah Esos MAP. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul materi lapisan masyarakat. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Yusrawati dengan NIM 236320110035. Berikutnya ada Rike Mahara dengan NIM 236320110045. Selanjutnya ada Nirwani dengan NIM 236320110042. Selanjutnya ada Nadila Fadila dengan NIM 236320110036. Dan yang terakhir ada Maya Srawia dengan NIM 236320110040. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul lapisan masyarakat. Pengertian lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Kata stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial artinya masyarakat. Jadi, lapisan sosial ini adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Sedangkan menurut KBBI, lapisan sosial adalah perbedaan penduduk ataupun masyarakat di dalam kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, prioritas, dan hak istimewa. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial. Yang pertama, kelas sosial atas, yang kedua, kelas sosial menengah, yang ketiga, kelas sosial bawah. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu C, kelas-kelas dalam lapisan masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelas-kelas dalam lapisan masyarakat itu? Kelas dalam lapisan masyarakat adalah merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Kelas sosial ini dapat mempengaruhi cara individu atau kelompok berinteraksi dengan masyarakat dan mempengaruhi kesempatan mereka untuk memperoleh sumber daya dan keuntungan sosial. Nah, kelas-kelas dalam lapisan masyarakat ini terdiri dari 4 kelas. Pertama adalah kelas atas. Kelas atas adalah kelompok sosial yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi. Mereka seringkali memiliki bisnis yang besar dan juga jabatan yang tinggi dalam perusahaan. Yang kedua adalah kelas menengah. Kelas menengah adalah kelompok sosial yang memiliki pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka biasanya memiliki pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang khusus, seperti guru, teknisi, perawat, dan manajer. Ketiga adalah kelas bawah. Kelas bawah adalah kelompok sosial yang memiliki pendapatan yang rendah dan terbatas. Mereka seringkali memiliki pekerjaan dengan upah yang rendah, contohnya seperti buruh tani. Yang keempat adalah kelas miskin. Kelas miskin adalah kelompok sosial yang berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan yang sangat rendah atau tidak mempunyai pendapatan sama sekali. Mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Contohnya seperti kasus yang di atas ini. Baik, selanjutnya poin C, dasar lapisan masyarakat. Dasar atau inti lapisan masyarakat yaitu tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam struktur sosial. Berikut adalah dasar-dasar yang biasa digunakan untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam stratifikasi sosial, yaitu ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kekayaan, baik materi atau kebendaan, bisa dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang ada. Mereka yang mempunyai kekayaan yang banyak akan masuk ke dalam lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Begitu pula sebaliknya. Kekayaan bisa dilihat dari bentuk tempat tinggal, barang tersier yang ia miliki, caranya berpakaian, dan kebiasaan berbelanja. Yang kedua ada kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun wewenang terbesar akan menduduki lapisan teratas dalam sistem stratifikasi sosial di masyarakatnya. Yang ketiga, kehormatan. Kehormatan amat terasa dalam masyarakat tradisional, di mana mereka menghormati orang-orang yang berjasa kepada masyarakat, orang tua, orang yang berperilaku baik, dan berbudi luhur. Yang keempat ada ilmu pengetahuan. Penguasa ilmu pengetahuan biasanya terdapat dalam gelar akademik atau profesi yang digeluti oleh seseorang.
D. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian, keanggotaan kerabat serta anggota masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Lapisan masyarakat dapat dibagi menjadi berbagai kategori. Contohnya, lapisan ekonomi, lapisan pendidikan, lapisan sosial, dan lapisan budaya. Lapisan masyarakat ini dapat saling tumpang tindih dan klasifikasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis, kultural, dan ekonomis. Kesimpulannya adalah, dari sistem lapisan yang sudah kita jelaskan, bahwasanya lapisan sosial yang ada dalam kelompok masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang terbuka, tertutup, dan juga campuran. Dan daripada itu, setiap masyarakat pasti menginginkan kelancaran dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sekian presentasi kami pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.